أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kitab Ayyuhal Walad ini sebagaimana kemarin di pembukaan itu adalah apa? Merupakan nasihat Imam Ghazali kepada si santri, kepada santri beliau. Nasihat pertama sudah tadi teman-teman baca, ayyuhal waladu min jumlati ma nasahabihi Rasulullah SAW. Sekarang nasihat kedua, ayyuhal waladu, wahai anakku, an-nasihatu sahlatun, nasihat itu mudah, wal mushkilu qabuluha, yang sulit itu adalah menerima nasihat. Ketinggalan. Nah, sip. Jadi begitu, kalau ketinggalan tanya ya. Apa? Ketinggalan. Nah, kalau ketinggalan bilang itu ya. Bagus itu. Saya ulang lagi. Ayyuhal waladu, wahai anakku. Yang dimaksud anakku ini siapa tadi teman-teman? Santrinya Imam Al-Ghazali. Siapa yang memaksudkan? Imam Al-Ghazali. Jadi ulama zaman dulu itu saking sayangnya kepada muridnya, kepada santrinya, itu manggil santrinya dengan anakku, bukan muridku. Ayyuhal waladu, wahai anakku, an-nasihatu sahlatun, nasihat itu mudah, wal mushkilu qabuluha, yang sulit adalah menerimanya. Wal mushkilu qabuluha, yang sulit adalah menerimanya. Jadi nasihat itu mudah, tetapi menerima nasihat itu jadi sulit. Mengapa? Li'annaha fi madhaqi muttabi'il hawa murratun, karena bagi orang yang mengikuti hawa nafsu, nasihat itu pahit. Li'annaha fi madaqi muttabi'il hawa murratun, karena bagi orang yang mengikuti hawa nafsu, nasihat itu sulit. Jadi bagi orang yang suka mengikuti hawa nafsu, itu menjalankan hal-hal yang baik itu jadi apa? Sulit. Tapi menjalankan hal-hal yang buruk itu jadi apa? Mudah, menyenangkan. Idzil manahi mahbubatun fi qulubihim, karena hal yang dilarang itu menjadi favorit orang yang mengikuti hawa nafsu.
Idzil manahi mahbubatun fi qulubihim, karena melakukan hal yang dilarang itu menjadi favorit bagi orang yang mengikuti hawa nafsu. Iqbal sudah? Yeah. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu itu, teman-teman, pengennya itu senang-senang. Kalau melakukan sesuatu hal yang baik itu beratnya bukan main, sulitnya bukan main. Tapi kalau senang-senang, happy-happy, itu langsung mudahnya bukan main. Tanpa disuruh sekalipun, kalau ada kesempatan langsung lakukan. Bahkan nggak ada kesempatan sekalipun, nyolong-nyolong, nyuri kesempatan. Betul tidak? Ada nggak yang seperti itu? Ya na'udzubillah min dzalik, semoga kita semua dihindarkan oleh Allah dari yang seperti itu ya. Jadi kita pilah-pilah mana yang baik, mana yang benar untuk kita. Itulah yang disebut dengan apa? Mukallaf. Orang mukallaf itu dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Karena apa? Karena dia mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Sehingga dengan mumayyiz, maka dia apa? Menjadi mukallaf. Mukallaf itu artinya wajib untuk melakukan sholat dan yang lain-lainnya. Paham teman-teman? Jadi mumayyiz itu orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka dia kemudian apa? Kemudian dia masuk menjadi mukallaf. Kenapa nggak ditulis keterangannya? Dulu saya itu nulis terus itu. Rangga, oh ada istilah baru saya nggak tahu, mumayyiz, mukallaf, oh langsung saya tulis. Kalau saya dulu seperti itu, Najla juga seperti itu kan ya. Makanya saya bilang kalau bangun tidur langsung, kalau bisa mandi ya, mandi sebelum subuh itu menyehatkan badan. Selain menyehatkan juga membuat kita apa? Menjadi rajin gosok gigi ya. Kemudian hidungnya, ingat hidungnya dikasih air, menyerot air di hidung. Mengapa? Karena hidung ini tempatnya setan ya. Dalam arti apa? Tempatnya setan itu bukan berarti kemudian langsung setan ada di sini terus, itu bukan. Tempatnya setan itu maksudnya apa? Maksudnya dari sinilah setan itu menggoda kita supaya kita pengen tidur terus. Makanya kalau pengen tidur langsung cuci muka. Kalau ngantuk ya, pas ngaji malah ngantuk, langsung cuci muka. Kemudian nyerot air di hidung, kemudian dikeluarkan kembali. Gitu. Jadi nyerotnya gini, ngambil air, diserot gini. Nyerotnya sampai mana? Sampai ini, sampai khayshum, sampai sini. Diserot sampai sini. Rangga lihat, diserot sampai sini. Kemudian setelah diserot, disemprotkan kembali. Menyemprotkannya ke kiri. Gitu ya. Supaya kotoran-kotoran di sini hilang. Kalau kotoran-kotoran di sini banyak, itu kita jadi mudah ngantuk. Itu maknanya di sini itu sarangnya setan ya teman-teman ya. Kemudian ya wudhu, nah itu bisa menghilangkan ngantuk semuanya itu.
وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمي. Jadi larangan itu disenangi bagi mereka yang mengikuti hawa nafsu. Wa 'alal khususi liman kana talibal ilmir rasmi. Terlebih bagi mereka yang mencari ilmu untuk mendapatkan bayaran. Wa 'alal khususi liman kana talibal ilmir rasmi. Dan terlebih bagi mereka yang mencari ilmu untuk bayaran. Mereka yang mencari ilmu untuk bayaran itu di dalam hati mereka menjadi senang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan juga terlebih wa mustaghilan fi fadlin nafsi wa manaqibid dunia. Dan bagi mereka yang sibuk mengunggulkan diri sendiri dan mencari keduniaan, wa mustaghilan fi fadlin nafsi wa manaqibid dunya. Dan terlebih bagi mereka yang sibuk dalam mengunggulkan diri dan mencari kesenangan dunia. Terlebih bagi mereka itu yang sukanya mengunggulkan diri sendiri. Aku ini loh hebat, aku ini loh jago, aku ini loh lebih wow dari yang lain. Dan bagi mereka yang mencari ilmu itu hanya untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan dunia saja. Orang yang mencari ilmu hanya untuk kesenangan dunia saja, kemudian orang yang mencari ilmu untuk demi mengunggulkan dirinya, atau orang yang mencari ilmu untuk mencari bayaran, maka mereka itu disiksa oleh Allah dengan apa? Dengan menjadikan mereka itu senang terhadap melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi seseorang melakukan hal-hal dilarang oleh Allah itu merupakan bentuk siksa Allah kepada manusia. Jadi kalau kita itu suka melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu sebenarnya sudah merupakan bentuk siksa dari Allah. Karena pada hakikatnya yang menakdirkan seseorang itu adalah Allah. Oleh karena itu, ya, sebisa mungkin ketika kita mendapatkan nasihat yang baik-baik, sebisa mungkin dilakukan, sebisa mungkin dilaksanakan. Ampun, jangan sampai enggih tapi ora kepanggih, enggih tapi ra kepanggih. Enggih tapi ora kepanggih. Artinya orangnya di depan sopan, dibilangi enggih, tapi tidak mau melakukannya. Najla ketinggalan? Nggak ada. Oke. Iqbal? Nggak ada. Oke. Nanti bisa tanya ke Najla sama ke Iqbal ya teman-teman ya. Mengapa orang-orang yang mencari ilmu hanya untuk mendapatkan bayaran saja, dan orang-orang yang suka mengunggul-unggulkan dirinya sendiri, dan orang yang suka mencari kesenangan dunia itu, mereka menjadi tidak suka terhadap nasihat-nasihat karena
فإنه يحسب أن العلم المجرد له, karena dia menyangka bahwa ilmu yang berdiri sendiri sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi, hasil dan kesimpulannya itu adalah tentang dunia. Sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi, hasil dan kesimpulannya itu adalah tentang dunia. Sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi, hasil dan kesimpulannya itu adalah tentang dunia. Jadi mengapa mereka orang-orang yang mencari ilmu hanya untuk kepentingan dunia, orang-orang yang mencari ilmu hanya untuk menjadikan dirinya unggul-unggulan, anggak-anggaan, hebat-hebatan, mengapa mereka dijadikan oleh Allah jadi seperti apa? Orang yang tidak suka nasihat tetapi suka melakukan larangan. Mengapa seperti itu? Karena mereka menganggap bahwa kesimpulan dan hasil akhir dari ilmu itu adalah hanya tentang dunia saja. Dia tidak memikirkan akhirat. Padahal ilmu itu tidak hanya untuk dunia saja, tapi ilmu itu lebih-lebih adalah untuk akhirat. Oke, boleh ada ilmu-ilmu, kita mencari ilmu untuk kepentingan dunia. Misalnya teman-teman sekolah, teman-teman mencari keterampilan apa, itu untuk kepentingan dunia, tetapi ujung-ujungnya itu harus ke akhirat. Ya, aku niat memang sekolah setinggi-tingginya supaya aku dapat pekerjaan yang bagus, atau supaya lebih-lebih supaya aku bisa menciptakan pekerjaan yang bagus. Jadi bukan supaya mendapatkan pekerjaan, tapi menciptakan pekerjaan. Kalau menciptakan pekerjaan artinya apa? Dia tidak tergantung pada orang lain. Ya sudah, aku niat sekolah tinggi-tinggi setinggi-tingginya. Niatku aku supaya bisa menciptakan pekerjaan yang bagus. Supaya apa? Supaya manfaatnya bisa saya rasakan dan bisa dirasakan oleh orang lain. Dan ketika saya dan orang lain bisa merasakan kenikmatannya hasil dari pekerjaan itu tadi, dia bisa menggunakannya untuk ibadah. Oh, kerja mendapatkan uang, kemudian uangnya digunakan untuk sedekah, tidak minta-minta, digunakan untuk membangun ini, digunakan untuk membantu orang lain yang kesulitan, membantu membangun masjid, membantu membangun pondok, membantu mendirikan misalnya tempat-tempat pendidikan. Nah, itu kan ujung-ujungnya ke akhirat. Tapi bagi mereka, Ranggaya, ingat-ingat, bagi mereka yang menyukai hawa nafsu, bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, itu mereka lebih menyukai kesenangan dunia daripada nasihat. Karena dia berpikirnya semuanya itu kesimpulannya, hasil akhirnya ya hanya dunia saja. Selain itu tidak. Wa annahu mustaghnin 'anil 'amal, dan karena dia menyangka tidak butuh dari ngamal ibadah. Wa annahu mustaghnin 'anil 'amali, dan karena dia menyangka tidak butuh dari amal ibadah. Wa annahu mustaghnin 'anil 'amali, dan karena dia menyangka
tidak butuh dari ibadah. Najla, ada yang ketinggalan? Tidak. Iqbal? Tidak. Keyakinan-keyakinan seperti ini itu keyakinan-keyakinan yang merusakkan dan payah. Wa hadza i'tiqadul falasifati, dan keyakinan seperti ini adalah keyakinannya orang-orang ahli filsafat. Jadi ini maksudnya orang-orang ahli filsafat zamannya Imam Al-Ghazali. Wa hadza i'tiqadul falasifati, dan keyakinan ini adalah keyakinannya para ahli filsafat. Jadi keyakinan bahwa kesimpulan akhir dari semua hal itu hanya berhenti pada masalah dunia saja dan tidak ada akhirat saja, itu merupakan keyakinannya siapa? Ahli filsafat, para ahli filsafat. Ini orang yang dimaksud adalah orang-orang ahli filsafat zamannya Imam Al-Ghazali. Karena zaman sekarang itu sudah beda. Oleh karena itu zaman dulu itu Imam Al-Ghazali sangat menentang filsafat, dan sebagian besar ulama mengharamkan filsafat. Mengapa? Karena orang filsafat zaman dulu itu mereka mikirnya, mereka berkeyakinan bahwa hasil akhir dari sesuatu itu mentoknya itu hanya pada masalah dunia saja. Mereka tidak berpikir oh nanti ada akhirat, itu tidak. Oleh karena itu dulu sebagian besar ulama kita itu mengharamkan filsafat, tidak membolehkan menulis dengan tulisan tinta warna merah. Mengapa? Karena zaman dulu yang menggunakan tinta warna merah itu hanya filsafat, orang ahli filsafat. Maka dari itu diminta untuk menghindari tulisan merah. Tapi itu zaman dulu, karena zaman dulu orang-orang filsafat itu ya tadi mereka mengalami kesesatan berpikir, kesalahan dalam berpikir. Mereka meyakini bahwa kesimpulan akhir dari semua hal itu dunia saja, mentok di dunia, tidak ada akhirat. Itu orang-orang filsafat zaman dulu, makanya diharamkan. Tapi kalau orang-orang filsafat zaman sekarang sudah banyak yang tidak. Mereka yang di perkuliahan belajar filsafat, mereka percaya adanya akhirat. Mereka beribadah demi untuk mendapatkan ridho Allah banyak. Jadi dalam Islam itu ada satu istilah al-hukmu yadurru ma'illati, yang artinya apa? Sebuah hukum, apakah dia itu halal, apakah dia itu haram, apakah dia itu boleh ataukah tidak, ataukah makruh, hukum-hukum itu berjalan, berlangsung bersamaan dengan ilatnya. Ilat itu penyebabnya. Mengapa kok diharamkan? Oh, karena ternyata ada A. Tapi karena ilatnya A itu sudah hilang, apabila sudah hilang maka tidak diharamkan lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi hukum itu bisa berubah-ubah tergantung dengan ilatnya. Ilat itu penyebab. Paham ya teman-teman ya. Jadi bisa saja dulu Imam Al-Ghazali membenci para filsafat, tapi bisa saja sekarang tidak. Mengapa? Karena dulu orang filsafat dibenci, beliau membencinya karena ini tadi. Orang-orang filsafat zaman dulu itu mempunyai keyakinan bahwa akhir dari segala sesuatu itu, dari segala tujuan sesuatu itu, mentok-mentoknya akhirnya hanya pada di dunia saja. Paham ya teman-teman ya? Subhanallahil azim, Maha suci Allah yang maha agung. Subhanallahil azim,
Maha suci Allah yang maha agung. La ya'lamu hadzal maghruru annahu hina hassala al-ilma idh lam ya'mal bihi. La ya'lamu hadzal maghruru, orang yang ketipu ini, maksudnya adalah para ahli filsafat. Orang yang ketipu ini tidak mengetahui. La ya'lamu hadzal maghruru, orang yang ketipu ini tidak mengetahui. Tidak mengetahui apa? Annahu hina hassalal ilma idh lam ya'mal bihi yakunul hujjatu alaihi akad. Annahu hina hassalal ilma idh lam ya'mal bihi yakunul hujjatu alaihi akad. Orang yang tertipu tadi tidak mengetahui apa? Annahu hina hassalal ilma idh lam ya'mal bihi yakunul hujjatu alaihi akad. Bahwa sesungguhnya apabila ada seseorang menghasilkan ilmu, apabila ada orang mendapatkan ilmu, tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya tadi, maka ilmunya tadi akan menuntut dia, menuntut atau melaknati. Jadi si maghrur tadi, maghrur itu berarti dalam hal ini adalah ahli filsafat tadi. Dia tidak mengetahui apa? Annahu hina hassalal ilma idh lam ya'mal bihi yakunul hujjatu alaihi akad. Bahwa sesungguhnya apabila ada seseorang mendapatkan ilmu tetapi dia tidak mengamalkannya, maka ilmu tadi akan melaknati dia. La ya'lamu hadzal maghruru, orang yang tertipu ini tidak mengetahui apa? Annahu hina hassalal ilma idh lam ya'mal bihi yakunul hujjatu alaihi akid. Apabila ada seseorang yang menghasilkan ilmu tetapi dia tidak melakukannya, maka ilmu itu akan melaknatinya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dasarnya adalah Rasulullah bersabda bahwa apa? Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'ahu Allahu bi'ilmihi. Manusia yang paling berat siksaannya besok di hari kiamat, manusia yang paling berat siksaannya besok di hari kiamat adalah alimun la yanfa'ahu Allahu bi'ilmihi, adalah seorang alim, seorang yang berilmu, orang alim, tapi dia tidak memanfaatkan ilmunya. Ilmunya dibuat tidak manfaat. Artinya apa? Dia mengetahui sesuatu tapi dia tidak melakukannya, itu tidak bermanfaat. Saya ulang lagi. Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati, manusia yang paling berat siksaannya besok di hari kiamat itu adalah alimun
la yanfa'ahullahu bi'ilmihi, adalah orang alim, orang berilmu yang Allah tidak menjadikan ilmunya bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.